Selamat sore dan tetap sehat. Kita bertemu kembali pada mata kuliah Ekowisata bagi mahasiswa semester 2 program studi Magister Sains Pertanian. Pada pertemuan minggu kedua ini, kita akan memulai membahas modul 1 dengan topik pengantar pemahaman pariwisata. Jadi sebelum kita mempelajari ekowisata secara lebih mendalam, kita perlu juga memahami tentang pariwisata sebagai sebuah bidang kajian yang akan mendasari kajian-kajian ekowisata. Modul ini mendefinisikan dan memperkenalkan pariwisata dan nilai penting pariwisata, prinsip-prinsip pembangunan pariwisata, dan sejarah perkembangan pariwisata. Modul ini akan kita bahas dalam satu kali pertemuan pada minggu kedua ini. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan nanti mahasiswa mampu untuk mendefinisikan dan mendiskusikan tentang pariwisata dan nilai-nilai penting pariwisata bagi pembangunan, mendefinisikan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata, dan mendiskusikan sejarah perkembangan pariwisata dari masa ke masa. Diskusi dalam pembelajaran modul ini dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah materi tentang definisi pariwisata, nilai penting pariwisata bagi pembangunan, prinsip-prinsip pembangunan pariwisata, dan sejarah perkembangan pariwisata. Nah, kita akan bahas pertama adalah satu, arti penting pariwisata. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan tersebut berupa letak geografis Indonesia yang strategis, keadaan alam, serta keanekaragaman flora dan fauna yang termasuk tertinggi. Kita berada di daerah tropis. Juga keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, peninggalan purbakala, sejarah, seni, dan budaya. Kesemuanya ini merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal, salah satunya melalui penyelenggaraan pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha, memperluas dan memeratakan lapangan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran, dan juga terpenting adalah melestarikan lingkungan hidup dan memajukan kebudayaan, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi pariwisata di Indonesia, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Pada saat ini, pariwisata telah menjadi bisnis global yang besar, dan ada kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat.
Ini terlepas dari pandemi COVID-19. Ada banyak faktor yang mendorong pariwisata berkembang demikian pesat sebagai sebuah bisnis bersifat global. Di antaranya adalah perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia. Jadi sudah banyak negara naik kelas menjadi negara middle class income ya, dan high income. Semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi, di mana pendapatan lebih ini digunakan untuk bepergian atau traveling. Dan juga yang sangat penting adalah perkembangan teknologi transportasi seperti penerbangan, telekomunikasi, dan informasi yang semakin memudahkan orang-orang bepergian ke tempat-tempat jauh dan terpencil. Nah, ini menyebabkan pariwisata berkembang menjadi suatu fenomena global dan saat ini juga menjadi kebutuhan dasar serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Berikutnya materi kedua, kita mempelajari tentang prinsip-prinsip pembangunan pariwisata. Prinsip-prinsip pembangunan pariwisata ini merupakan ideologi atau fondasi atau asas yang mendasari pembangunan pariwisata. Nah, beberapa prinsip pembangunan pariwisata Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejauhantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya. Nah, ini adalah sama seperti halnya filosofi Trihita yang dianut oleh umat Hindu di Bali. Yang kedua adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal, memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat, menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah, yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan. Yang ketiga, kita akan membahas pengertian pariwisata. Definisi-definisi terkait dengan pariwisata. Secara etimologis, kata tour, tour itu berarti wisata ya, diturunkan dari kata Latin yaitu torner ya, dan Yunani yaitu tornos yang berarti sebuah lingkaran atau diartikan artinya adalah pergerakan di sekitar titik pusat atau sumbu lingkaran. Kemudian kata tour ditambah dengan ism menjadi tourism yang diterjemahkan dalam bahasa berarti pariwisata atau wisata. Ini artinya sebuah aksi pergerakan di sekitar lingkaran. Dapat juga dikatakan bahwa lingkaran ini mewakili titik awal yang pada akhirnya kembali ke awal. Jadi memutar atau spinning globe ya, memutar. Karena itu, seperti lingkaran,
tur atau wisata ini sama dengan perjalanan pulang pergi, yaitu tindakan meninggalkan dan kemudian kembali ke titik awal yang asli atau semula. Jadi, sementara orang yang melakukan perjalanan semacam ini dapat disebut turis atau wisatawan. Jadi kata tur ditambah dengan is menjadi turis, itulah menggambarkan orang yang melakukan perjalanan pulang pergi. Selanjutnya, pariwisata didefinisikan dengan berbagai aspek, baik oleh pemerintah maupun oleh akademisi, sesuai dengan bidangnya seperti ekonomi, sosiologi, budaya, antropologi, dan geografi. Nah, ahli-ahli ekonomi umumnya menaruh perhatian dengan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu destinasi, dan biasanya fokus pada kajian aspek suplai permintaan, devisa, dan keseimbangan pembayaran atau neraca pembayaran, lapangan pekerjaan, dan faktor-faktor moneter lainnya. Sementara itu, ahli-ahli sosiologi dan antropologi budaya akan fokus mempelajari perilaku perjalanan orang-orang, baik secara individu maupun kelompok, dan fokus pada kajian adat istiadat, kebiasaan, tradisi, gaya hidup, baik tuan rumah maupun turis atau tamu. Sementara ahli geografi di dalam kajian pariwisata ini biasanya menaruh perhatian dengan aspek-aspek spesial dari pariwisata. Jadi mempelajari aliran dari pergerakan pariwisata, juga terkait dengan tata ruang, perubahan dalam lingkungan fisik, dan lain sebagainya. Secara umum diakui ada dua tipe berbeda dari definisi pariwisata yang masing-masing rasional dan digunakan secara luas, yaitu definisi konseptual dan definisi teknis. Definisi konseptual ini biasanya menyediakan kerangka kerja teoritis untuk kajian pariwisata. Nah, seperti misalnya Jafari tahun 1977 mendefinisikan pariwisata secara teoritis, yaitu studi tentang manusia yang jauh dari habitat yang biasa, mereka tinggal, tentang industri yang merespon kebutuhannya, baik selama perjalanan maupun tinggal, dan dampak yang ditimbulkan olehnya, baik terhadap industri maupun lingkungan sosial budaya, ekonomi, dan fisik tuan rumah. Sementara Mattison dan Wall tahun 1982 mendefinisikan pariwisata sebagai pergerakan sementara orang-orang ke destinasi di luar tempat normal mereka bekerja dan tinggal, aktivitas yang dilakukan selama mereka tinggal di destinasi tersebut, dan fasilitas yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka selama mereka tinggal. Jadi hampir serupa dengan definisi Jafari. Sementara definisi teknis ini menyediakan informasi pariwisata bagi statistik atau tujuan legislasi. Nah, definisi secara teknis ini menyediakan arti atau klasifikasi yang dapat diaplikasikan baik ukuran internasional maupun domestik dalam rangka mengembangkan parameter-parameter untuk pendataan. Nah, akhirnya UNWTO ini adalah organisasi pariwisata dunia pada tahun 1994 mendefinisikan pariwisata sebagai
aktivitas seseorang yang bepergian ke suatu tempat di luar lingkungannya yang biasa, kurang dari jangka waktu tertentu, jadi ada batasan waktunya ya, dan yang tujuan utama perjalanannya adalah selain pelaksanaan suatu kegiatan yang diupah dari dalam tempat yang dikunjungi. Jadi kalau orang bepergian ke negara lain, kalau ke daerah lain, menerima upah yang diterima dari daerah yang dituju, itu dia bukan perjalanan wisata. Nah, itu perjalanan kerja. Selain itu, pariwisata didefinisikan lebih lanjut sebagai kegiatan orang yang bepergian untuk liburan, bisnis, dan tujuan lain untuk ditempatkan di luar lingkungan mereka yang biasa dan tinggal selama tidak lebih dari 1 tahun berturut-turut. 1 tahun sebagai batasan, ya, ini adalah hanya kesepakatan arbitrary. Nah, Baron kemudian tahun 1996 mengkompilasi beberapa definisi yang diadopsi yang telah digunakan oleh organisasi pariwisata dunia seperti pengertian tentang pengunjung atau visitor, yaitu seseorang yang bepergian ke suatu tempat di luar lingkungan mereka tinggal maksimal 12 bulan. Untuk tujuan utama adalah liburan, bisnis, ziarah, kesehatan, dan sebagainya, selain pelaksanaan aktivitas yang dibayar dari dalam tempat yang dikunjungi. Tidak dibayar oleh seseorang atau lembaga di tempat yang dikunjunginya. Berikutnya wisatawan atau turis. Ini artinya seseorang pengunjung yang tinggal setidaknya 1 malam, ya, jadi tinggal setidaknya 1 malam di tempat yang dikunjunginya, tidak harus dia membayar akomodasi. Jadi mungkin saja dia pergi ke suatu negara, ke suatu daerah, tapi tinggalnya di rumah keluarga atau teman. Tapi minimal menginap atau tinggal 1 malam, itu bisa disebut turis, wisatawan. Kalau kurang dari 1 malam, disebut visitor, pengunjung. Pengunjung tidak diatur batasan minimalnya, tapi maksimalnya. Itu. Seperti misalnya orang-orang Indonesia berkunjung ke Kuala Lumpur atau ke Singapura hanya untuk belanja, pulang balik, tidak di dalam statistik itu tidak dimasukkan sebagai wisatawan. Sebagai pengunjung. Ada juga istilah someday visitor yang kita kenal juga sebagai ekskursionis atau day visitor. Itu seseorang pengunjung yang tidak tinggal bermalam di tempat yang dikunjungi. Jadi yang tidak bermalam bisa disebut sebagai someday visitor atau ekskursior, ya, ekskursionis day visitor. Misalnya pengunjung cruise. Jadi ada pengunjung melalui kapal cruise, ya, hanya singgah beberapa jam, ya, tidak menginap, jadi tur untuk 1 hari, ya, tapi tinggalnya adalah di kapal, ya, tidak termasuk wisatawan, ya, dia termasuk day visitor. Begitu juga banyak pembelanja perbatasan, ya, border shopper ini, seperti misalnya kalau dari Batam ke Singapura belanja, ya, seseorang yang mungkin memiliki pengeluaran tinggi untuk makanan, minuman, tembakau, bensin, dan sebagainya selain bekerja perbatasan.
Ini juga banyak dilakukan oleh orang-orang Singapura ke Malaysia, misalnya untuk membeli bensin, ya, karena atau membeli makanan minuman, tembakau ke Kuala Lumpur atau ke Johor Bahru yang paling terdekat, ya, karena harganya lebih murah. Nah, seperti itu. Sedangkan wisata atau tourism, ya, ini didefinisikan sebagai aktivitas pengunjung seseorang yang bepergian ke dan tinggal di tempat di luar lingkungannya yang biasa untuk tidak lebih dari 12 bulan untuk liburan, bisnis, ziarah, dan sebagainya. Jadi hampir mirip dengan visitor. Tapi di situ ada aktivitas. Nah, sedangkan peraturan perundang-undangan Indonesia juga dikenal beberapa definisi tentang pariwisata. Pertama adalah wisata. Nah, wisata itu dibedakan dari pariwisata sangat jelas. Kalau wisata itu adalah mengacu kepada kegiatan perjalanan, aktivitas. Jadi wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Kata kunci dari definisi wisata itu adalah kegiatan perjalanan. Sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Sedangkan pariwisata ini adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah daerah. Nah, jadi pariwisata, kalau kita berbicara pariwisata, tidak hanya berkaitan dengan aktivitas, tetapi juga terkait dengan layanan, ya, berbagai fasilitas yang dibutuhkan, yang dibeli oleh wisatawan. Jadi di sini termasuk juga sarana dan prasarana pendukungnya. Sedangkan kepariwisataan, nah ini adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Nah, terakhir kita mempelajari sejarah perkembangan pariwisata. Secara sekilas supaya kita memahami perkembangan pariwisata dari masa ke masa. Nah, pariwisata yang kita kenal pada saat ini adalah fenomena berkembangnya mulai dari abad ke-17. Tapi pariwisata sudah ada sebelum pada zaman sebelum Masehi. Sejarawan berpendapat bahwa kedatangan pariwisata massal di dunia ini dimulai di Inggris selama revolusi industri dengan munculnya kelas menengah dan transportasi yang relatif murah. Nah, tumbuhnya industri penerbangan setelah Perang Dunia Kedua, jadi setelah Perang Dunia, baik Perang Dunia Pertama maupun Kedua, ini perkembangan industri pesawat terbang semakin pesat, bukan sebenarnya untuk perjalanan bisnis, tapi di situ adalah untuk kebutuhan berperang. Nah, tumbuhnya industri penerbangan setelah Perang Dunia Kedua diikuti dengan perkembangan pesawat jet tahun 1950-an. Ini merupakan tonggak ekspansi perjalanan internasional yang mendorong tumbuhnya industri baru yang bernama pariwisata. Pariwisata internasional menjadi perhatian sejumlah pemerintah di dunia karena tidak hanya menyediakan peluang lapangan kerja, tetapi juga sebagai alat untuk memperoleh devisa negara. Nah, sejak tahun 1960-an,
studi pariwisata terus berkembang. Dari perspektif akademis, perkembangan ini memberi ruang bagi banyak disiplin ilmu untuk mendekati subjek pariwisata ini. Nah, saat ini studi pariwisata sebagai ilmu multidisiplin yang melibatkan berbagai disiplin ilmu secara individual seperti ekonomi, geografi, psikologi, arsitektur, ekologi, sosiologi, ilmu politik, dan kedokteran. Jadi bersifat multidisiplin ilmu. Pada awalnya, studi pariwisata didominasi oleh bidang studi bisnis dan ekonomi yang didasarkan pada pendekatan institusional seperti negara, ya. Nah, kemudian baru disusul oleh analisis ilmu budaya dan sejarah. Jadi, analisis ilmu budaya dan sejarah dalam studi pariwisata datangnya sangat terlambat. Diawali oleh studi-studi bisnis dan ekonomi. Nah, mempelajari pariwisata tidak akan lengkap tanpa memahami prasyarat dan perkembangan sejarah dari kebiasaan bepergian atau perjalanan dan gaya berlibur seseorang. Oleh karena itu, kita sedikit mempelajari sejarah perkembangan pariwisata dunia. Pariwisata sebelum zaman modern. Nah, sebelum zaman modern itu adalah sebelum tahun 1920. Nah, sebelum zaman modern, ya, pada awalnya seseorang bepergian dari tempat asalnya ke tempat lainnya, ini karena ada perubahan iklim untuk mempertahankan hidup. Ya, tentu saja perjalanan pada saat itu dengan jalan kaki, sehingga jangkauan area geografisnya sangat terbatas. Jadi sejarah bepergian orang dari tempat asalnya ke tempat lainnya itu karena untuk mempertahankan hidup karena cuaca ekstrim, ya, dengan berjalan kaki. Nah, pada tahun 400 sebelum Masehi mulai ada muhibah atau perjalanan oleh bangsa Sumeria. Ini sebuah bangsa yang tinggal di Tenggara Irak. Dan bersamaan dengan itu ditemukannya huruf roda. Nah, roda ini juga mendorong bepergian lebih jauh dengan pedati, ya. Dan juga ditemukannya fungsi uang dalam perdagangan. Nah, muhibah wisata pertama kali dilakukan oleh bangsa Phoenicia. Ini sebuah bangsa berada di Suriah dan Palestina. Dan bangsa Polinesia, yaitu di gugus kepulauan di Oseania. Tujuannya adalah untuk berdagang. Kemudian muhibah wisata untuk bersenang-senang, ya, seperti wisata yang kita kenal sekarang bersifat hedonis, bersenang-senang, itu pertama kali dilakukan oleh bangsa Romawi pada abad 1 sampai abad ke-5. Tujuannya adalah bukan untuk kegiatan rekreasi seperti pengertian wisata dewasa ini, tetapi pada saat itu orang bepergian untuk menambah pengetahuan cara hidup, mempelajari sistem politik dan juga ekonomi. Nah, pada tahun 1760 sampai 1850 terjadi revolusi industri, ya, sehingga mengakibatkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Antara lain, dalam struktur masyarakat dan ekonomi Eropa terjadi pertambahan penduduk, urbanisasi, timbulnya usaha-usaha yang berkaitan dengan pariwisata di kota-kota industri, lapangan kerja meluas di bidang industri, pergeseran penanaman modal dari sektor pertanian ke usaha perantara seperti bank, termasuk perdagangan internasional. Nah, hal inilah yang menciptakan pasar wisata. Diikuti juga meningkatnya teknologi transportasi sebagai sarana angkutan. Muncul agen perjalanan pertama kali di dunia, yaitu Thomas Cook and Son pada tahun 1840 di Inggris, dan di Amerika setahun berikutnya adalah American Express Company yang mengatur dan mengkoordinir perjalanan wisata pertama kali.
Perkembangan sistem transportasi juga mendorong munculnya akomodasi hotel, baik di stasiun-stasiun kereta api maupun di daerah tujuan wisata. Banyak pula restoran dan bar serta sejenisnya seperti kedai kopi dan teh yang timbul akibat urbanisasi. Berkembangnya daerah-daerah wisata di Mesir, Italia, Yunani, dan Amerika sekitar abad 19 ini semakin marak yang diatur oleh agen perjalanan atau biro perjalanan Thomas Cook & Son. Berikutnya adalah pariwisata pada zaman modern setelah 1920. Nah, yang dimaksud dengan dunia modern adalah sesudah tahun 1919 ditandai dengan pemakaian angkutan mobil ya sebagai sarana angkutan pribadi setelah Perang Dunia Pertama. Perang dunia ini juga memberi pengalaman kepada orang untuk mengenal negara lain, sehingga membangkitkan minat berwisata ke negara lain. Tapi juga ada misinya adalah dengan adanya kesempatan berwisata ke negara lain, maka berkembang pula arti pariwisata internasional sebagai salah satu alat untuk mencapai perdamaian dunia. Nah, bentuk awal dan pendahuluan dari pariwisata modern adalah tur besar yang dilakukan oleh bangsawan muda antara abad ke-16 dan 18. Tujuan awalnya adalah untuk memperluas pendidikan, juga menandai berakhirnya masa kanak-kanak, serta memperoleh dan mengasah rahmat sosial. Seiring waktu, pariwisata modern berkembang untuk pencarian hiburan dan kesenangan yang menyiratkan elemen perjalanan sebagai tujuan akhir. Nah, pasca Perang Dunia Kedua ini merupakan tonggak dari fenomena pariwisata global. Itu pariwisata telah menjadi cabang penting dari ekonomi global dan merupakan ciri khas dari negara-negara industri modern. Pariwisata global ini melintasi batas-batas spasial, temporal, sosial, dan budaya. Ledakan besar selama periode pasca perang ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, tingkat persaingan yang tinggi, dan penciptaan tujuan-tujuan baru atau destinasi pariwisata baru, dan juga berkembangnya gaya bepergian. Berbagai faktor membawa ledakan ini, termasuk peningkatan kemakmuran, urbanisasi, adanya konstruksi jaringan transportasi dan komunikasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan peningkatan waktu luang sebagai akibat dari pemendekan jam kerja. Nah, hal-hal inilah yang mendorong ledakan orang-orang bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya yang membangkitkan industri pariwisata untuk merespon kebutuhan selama perjalanan. Jadi demikian materi kuliah pada modul 1 ini. Nanti kita akan diskusikan lebih mendalam pada sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya.